إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصديق الوعد الأمين قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik falyubda bilhamdulillah. Kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus tak bernilai. Maka khatib memulai pujian itu dengan cara bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah lah sehingga kita bisa duduk bersama di rumah Allah ini. Kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita, datang kita sama-sama ke rumah Allah ini, menjalankan apa yang telah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmatmu itu. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian ingkar, jika kalian kufur, maka ingatlah inna azabi lasyadid, azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, gimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita membalas apa yang Allah berikan kepada kita? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita mengucapkan kalimat yang pendek, kalimat yang paling singkat, kalimat yang paling mudah diucapkan oleh lidah, yaitu dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukuplah dengan kalimat Alhamdulillah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampailah kita bilang Allah itu tidak adil. Jangan sampailah kita bilang Allah itu tidak berkasih sayang kepada kita, sampai-sampai kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Janganlah kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Oleh sebab itu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari mulut seorang insan hanyalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berangkikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat payung panji umat Islam. Dialah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang telah membawa kita dari alam zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang kita rasakan hari ini. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Siapa lagi kalau bukan datangnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita seringnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, khatib berwasiat kepada kaum muslimin sekalian, terutama dari khatib pribadi, marilah kita meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata ialah mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak melihat orang tuanya duduk di atas kursi roda dengan tangan bergetar karena terkena penyakit Parkinson. Air liurnya meleleh karena tak bisa lagi menelan. Dulu lehernya kokoh, kuat berbicara, tapi sekarang suaranya keluar merintih karena usia yang sudah lanjut. Di saat itulah si anak sadar, ternyata ayahku yang dulunya jenderal bintang 4, hari ini tak lagi berdaya. Dia terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar dengan air liur yang meleleh. Dulu dia kalau berjalan tegap, kuat, langkahnya kokoh. Kalau dia bersuara keras, anak-anak buahnya takut, menggeletar mereka menghadapnya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar dengan air liur yang meleleh. Ia hanyalah seonggok daging yang akan membusuk kalau roh sudah keluar dari jasadnya. Ia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah. Foto-foto kenangan di masa muda dulu, tersenyum dia memperhatikannya. Tapi matanya pun tak lagi terang melihat masa lalu itu. Semua tinggal kenangan. Dulu pasangan hidupnya istrinya, sekarang hanya tinggal memori masa lama. Lalu apa yang akan engkau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka tak lain tak bukan allazi khalaqal mauta, dialah menciptakan mati wal hayata, dialah menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup dan ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tidak terduduk di atas kursi roda. Hari ini kita sedang sihat walafiat. Tapi banyak saudara kita di luar masjid sana yang dalam keadaan sihat walafiat, lebih sehat dari kita. Kenapa tidak bisa bersama kita hari ini? Karena mereka sedang musafir. Allah membolehkan mereka untuk jamak takhir untuk salat zuhur. Urusan yang tak mungkin ditinggalkan. Dan mereka pun dalam keadaan darurat. Tapi ada yang tidak sibuk, tidak sakit, sehat walafiat. Kenapa tidak bisa bersama kita hari ini? Ada satu nikmat besar yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat istiqamah iman dan Islam. Oleh sebab itu, nikmat besar itu ada pada diri kita. Kita tidak sibuk, kita tidak sakit, kita pula dalam keadaan akil dan balik, sehat fisik, sehat mental. Tapi di antara nikmat besar itu ada satu nikmat yang paling besar, yaitu takut meninggalkan salat Jumat. Man taraka Jum'ata thalatha marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur syar'i, karena menyepelekan perintah Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab, karena azab yang pertama kali itu ada di dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Kalau sudah telinga yang tersumbat, maka hidayah tak lagi masuk ke dalam telinganya. Kalau sudah mata yang tertutup, maka yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci adalah meninggalkan salat Jumat tanpa uzur syar'i. Nikmat besar yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa duduk bersama di rumah Allah ini. Idza nudiya li salati min yaumil jumu'ah, kalau aku panggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menyambut panggilan Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat saudara kita yang terbaring di rumah sakit hari ini. Sayup-sayup suara azan masuk ke telinganya.
tapi dia hanya bisa menonton di TV acara live solat Jumat. Ruhnya masih ada dalam jasadnya. Anaknya tak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarga berada dalam ruang ICU. Dia terduduk di dalam, azan bersahutan, hayya 'alas shalah, marilah salat, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Tapi dia hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena dulu waktu sehat sempat beribadah, penyesalan tak terlalu banyak. Akan tetapi di saat sehat walafiat tak sempat menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tidak akan mengembalikan masa yang lalu. Apa kata pepatah orang Arab? Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lampau tidak akan diulang kembali. Air mata darah mata menangis, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Selalu penyesalan di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal setelah perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat penyesalan tak lagi bermakna, apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, abasarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar tangisan, pekikan, teriakan di dalam neraka. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal salih, inna mukinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Akan tetapi di saat penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tidak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tidak akan kembali. Idzas samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa idzal kuburu bu'thirat, jadi kubur akan dibangkitkan. Alimas nafsum ma qaddamat wa akharat, di saat itulah orang baru sadar apa yang dulu pernah dilakukannya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ma'amilu min amali, pada hari itu amal kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini sedekahmu, ini baca Qur'anmu, ini zikirmu, ini selawatmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tapi jangan lupa, apakah dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Tidak, yang buruk pun akan tampak juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di dalam samudra yang gelap akan tampak juga pada hari itu. Yauma tublas sarair, segala rahasia, dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tak bisa lagi berbicara karena mulut pandai menceritakan aib orang lain. Pada hari itu mulut kami kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, segala yang dilakukan pada hidup di dunia ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia ini dia yang punya. Tapi sampai masanya, yang hijau akan berubah menjadi kuning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu akan ditiup angin, hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya cuma satu. Apa itu? Illal ladzina amanu, keimanan, wa amilus salihat, dan amal saleh. Inilah yang akan kita berikan, inilah yang akan kita serahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.